Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mewakili dari Wihara Budayana dan Wihara Budayana Surabaya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Helen. Ditinggal kematian orang tua yang pernah berkumpul sekian puluh tahun. Tentunya kalau suruh melepaskan, suruh merelakan secara singkat dan cepat tidak gampang, tidak mudah. Karena dalam diri kita sudah telanjur ada kemelekatan dengan seseorang, orang yang amat dicintai jadi orang tua kita. Namun bagaimanapun juga tetap harus dilepaskan apabila kita tidak larut dalam penderitaan dan kesedihan. Di kalangan umat Buddha untuk menyadarkan anggota keluarga agar bisa menerima kematian dari proses alami ini, di saat ada ucapan-ucapan, ada bunga, ya karangan bunga, itu ada ciri khas khusus bagi umat Buddha, ada tulisan bahasa Pali, Anicca Wata Sangkara. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula tanpa kecuali Ibu almarhumah terbentuk dari 4 unsur secara jasmani maupun dari unsur-unsur rohani. Unsur padat pembentuk kita, unsur cair, unsur udara, maupun unsur api, ini tidak kekal adanya, cepat atau lambat akan terurai. Maka di kalangan umat Buddha untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia itu dengan mudah, ada beberapa penanganan akhir terhadap jenazah yang telah meninggal untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia itu dengan cepat. Yang pertama, penanganan dikebumikan atau ditanam, nah, langsung menyatu dengan bumi, dengan tanah. Ada yang mengatakan manusia berasal dari tanah, dari unsur padat. Ini dengan ditanam, dikebumikan, langsung menyatu dengan tanah atau dengan bumi. Kemudian ada lagi penanganan disesuaikan dengan unsur pembentuk kita, unsur api, unsur panas, dikremasi atau diperabukan, langsung juga menyatu dengan unsur api jasmani kita. Ada lagi unsur angin, ya. Bagaimana kalau unsur angin agar bisa menyatu dengan air? Ditaruh, ya, ditaruh di India. Di zaman Sang Buddha tidak selamanya mayat itu dikremasi, tidak selamanya mayat itu dikubur, tapi ditaruh di satu tempat tertentu. Nah, ini juga di Indonesia juga ada, juga di Bali, di Trunjang itu ya ada, biar menyatu dengan alam, dengan unsur angin. Ada lagi di Tibet, ada pemakaman langit namanya, ya. Di sana mayat itu ditaruh, ya, di tempat terbuka agar dimangsa oleh burung-burung pemakan bangkai. Kemudian ada lagi unsur jasmani kita, unsur air. Bagaimana agar menyatu dengan air? Zaman Sang Buddha itu dihanyutkan. Di India juga pernah ada. Bahkan di saat COVID itu bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu, ya tidak mampu mempunyai biaya untuk kremasi atau perabuan atau penguburan, ada yang dihanyutkan di sungai. Bahkan pernah juga di samping dihanyutkan itu ditenggelamkan. Seperti Osama bin Laden itu juga ditenggelamkan di laut, ya. Itu penanganan apapun berdasarkan tradisi dan budaya masyarakat setempat dan juga pertimbangan tertentu, ya. Salah satunya kalau dimakamkan, ya, ada penggusuran dan juga memakan biaya tinggi. Namun juga ada kelebihannya, di saat keluarga mau ziarah itu ada pusaran, ada tempat untuk ziarah yaitu kuburan. Ada juga atas pertimbangan kepraktisan, ya praktis ekonomis, ya, dan juga biar tidak merepotkan anak keturunannya itu dikremasi. Ada yang abunya langsung dilarung di laut,
ada juga yang disimpan di satu tempat-tempat tertentu, tempat penyimpanan abu. Apabila anak-anak nanti mau menyatakan bakti dan hormat, ya dekat dengan fisiknya, yaitu datang ke rumah tempat penitipan abu jenazah, ataupun ada yang dilarung langsung pergi ke pantai untuk menabur bunga. Itulah penanganan-penanganan yang sering kita lihat dalam lingkungan masyarakat kita. Ada satu hal yang penting, ketika jasmani kita mati, rohani atau arus kesadaran itu tidak ikut mati. Dia akan melanjutkan ke kelahiran-kelahiran, ke alam-alam berikutnya. Alam yang akan ditempati sesuai dengan kebaikan-kebaikan, timbunan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan kita yang pernah tanam dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Kualitas kelahiran-kelahiran yang akan datang ditentukan oleh kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan. Bahkan kualitas kehidupan saat ini pun itu juga tergantung dari kebajikan-kebajikan yang kita perbuat ini. Ada seseorang mempunyai kualitas kesehatan itu prima, tidak pernah sakit, ya, mempunyai kesehatan yang selalu sehat setiap saat. Ini bukan kebetulan, ada faktor-faktor yang menentukan kita mempunyai tubuh yang sehat. Sering sakit-sakitan, itu adalah ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Kalau semasa dalam banyak kehidupan dan kelahiran kita tidak suka menyakiti makhluk-makhluk lain, tidak suka membunuh, ya, kita pun akan memiliki kualitas kesehatan yang jauh lebih baik. Tapi apabila kita suka membunuh, suka menyakiti, maka kita pun juga akan menerima efek dari apa yang pernah kita lakukan, yaitu kita mempunyai kualitas kesehatan yang buruk. Ada juga umur seseorang bukan secara kebetulan kita terima. Kalau kita tidak pernah membunuh makhluk-makhluk hidup, kita selalu menghargai kehidupan, kita selalu menghormati kehidupan makhluk-makhluk lain, baik itu hewan, binatang maupun manusia, kita pun akan berumur panjang. Kemudian juga di samping kita menghormati orang-orang yang berusia panjang, kita juga berderma, beramal yang berkaitan kesehatan seseorang, yang berkaitan dengan umur seseorang. Orang yang berdana makanan jika akan memperoleh umur yang panjang. Orang yang suka membesuk orang sakit, yang suka memberi harapan-harapan untuk sembuh, memotivasi orang lain untuk sembuh, itu juga akan berefek kepada kita. Efek positif, kita pun akan menikmati umur yang panjang. Kematian ibunda sebuah pelajaran dan bisa meningkatkan nilai spiritual kita. Ketika Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa, menggugah hatinya untuk mengubah pola pikirnya dan pola hidupnya jauh lebih baik. Ketika beliau melihat orang sakit, direnungkan, kenapa manusia bisa sakit? Ketika melihat orang tua, kenapa manusia bisa tua? Dan juga perenungan-perenungan yang lain itu membuka hatinya untuk hidup lebih berkualitas lagi. Dia merenungkan dan dia praktek dharma dengan tekun, maka dia pun dari perenungan-perenungan itu menghasilkan satu prestasi yang gemilang, yaitu mencapai pencerahan. Apa yang dilakukan oleh Buddha, apa yang diperhatikan oleh Buddha, menginspirasi bagi kita semua. Ketika kita melihat orang sakit, orang tua, orang mati, hendaknya juga menggugah kita, menyemangati kita untuk hidup lebih baik lagi, agar kehidupan-kehidupan berikutnya mengalami keberuntungan-keberuntungan. Dengan keberuntungan yang kita peroleh itulah kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita, dan akhirnya kita pun bisa mencapai pencerahan seperti apa yang dicapai oleh Sang Buddha. Marilah kita bersama-sama dengan kematian ini bukan membuat sedih dan susah, berlarut-larut dalam ratap tangis, hendaknya juga memotivasi kita untuk hidup lebih berkualitas lagi, menghargai kehidupan dan juga menghargai yang lain, sebab itu tidak pernah akan sia-sia. Sadu, sadu, sadu.